Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan membawa syukur kita, dengan menghampiri tahta Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh menghampiri tahta-Mu dengan membawa puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita agungkan namanya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Rajaku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Rajaku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil namanya, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah
berseru, Yesus, Yesus, Kau Rajaku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sekali lagi panggil namanya, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Rajaku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sembah, mari agungkan namanya. Haleluya, kami bersyukur, kami muliakan Engkau, kami agungkan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Puji nama Tuhan, kiranya di pagi hari ini berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, Bapak Ibu di rumah masing-masing, mari kita konsentrasi dengan mendengarkan renungan pagi hari ini. Pagi hari ini renungan pagi tentang persahabatan di dalam Tuhan. Persahabatan adalah salah satu karunia hidup yang besar, dan sahabat sejati akan membawa kebaikan
kepada seseorang. Artinya atau maksudnya, persahabatan sejati bisa menjadikan seseorang menjadi lebih mengenal Allah, menjadi lebih mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan segenap jiwa. Di dalam Alkitab, Yonatan, sahabat Daud, bisa menjadi teladan dari sebuah hubungan persahabatan. Daud sedang berada di pengasingan, bersembunyi di padang gurun. Ketika Daud menyadari bahwa Saul akan membunuhnya, akan mencabut nyawanya, Yonatan pergi untuk menemui Daud. Arti penting dari kedatangan Yonatan kepada Daud atau peristiwa ini adalah terletak pada niat Yonatan. Yonatan menolong Daud untuk mendapatkan kembali kekuatan di dalam Allah. Persahabatan Yonatan dan Daud adalah persahabatan yang menjadikan Tuhan sebagai landasan persahabatan mereka. Yonatan berusaha keras membantu Daud yang sedang menghadapi masalah, dan ia juga menguatkan Daud pada Allah. Daud tetap percaya pada sahabatnya meskipun Saul, ayah sahabatnya, mencoba membunuhnya. Persahabatan mereka ini bukan untuk saling mencari keuntungan, tetapi persahabatan antara Yonatan Daud ini untuk saling memberikan yang terbaik. Kasih seorang sahabat tidak memandang rupa, tidak memandang harta, tidak memandang jabatan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ada seorang direktur yang bersahabat dengan tukang parkir atau bersahabat dengan tukang becak. Mereka bisa bersahabat karena adanya kasih. Seorang sahabat akan menegur dengan jujur saat mengetahui kesalahan yang dilakukan sahabat mereka, karena ia tidak mau melihat sahabat yang terjerumus pada hal yang tidak benar dalam pandangan Tuhan, dan juga akan berusaha memberi pertolongan dan dukungan bila melihat sahabatnya dalam kesusahan. Mereka menjadi tempat berbagi tawa dan juga kesedihan. Proses mematangkan sebuah hubungan persahabatan memang membutuhkan usaha, pemeliharaan, dan kesetiaan. Apa yang kita alami dalam persahabatan terkadang melelahkan dan bahkan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan menjadi semakin bernilai dan tahan uji. Bapak Ibu Saudara, persahabatan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, persahabatan bisa menjadi kunci sukses dalam penginjilan, dalam pewartaan firman Tuhan. Tidak sedikit kita mendengar ada seseorang yang bertobat, yang menerima Tuhan, atau kembali bergereja, atau kembali berpelayanan karena seorang sahabat yang membujuk atau menasihati orang tersebut. Tentunya dengan tidak melupakan doa dan karya Roh Kudus. Melalui persahabatan bisa sebagai sarana perwartaan firman Tuhan, kasih Tuhan. Yang kedua,
Persahabatan bisa menjadi kunci sukses dalam keluarga. Kadangkala ada beberapa rumah tangga yang rusak karena suami yang tidak bisa menjadi sahabat bagi istrinya, atau sebaliknya, istri yang tidak bisa menjadi sahabat bagi suaminya. Anak akan lari dan minta nasihat kepada temannya karena sudah merasa orang tua mereka tidak bisa dipercaya sebagai sahabat mereka. Bapak Ibu Saudara, untuk fungsi yang ketiga adalah persahabatan bisa menjadi kunci sukses dalam kepemimpinan atau dalam usaha pekerjaan. Seorang pemimpin yang memiliki bawahan tidak menganggap mereka sebagai pesuruh, tetapi menganggap mereka sebagai partner sahabat, itu akan menjadikan kunci sukses dalam sebuah usaha. Tuhan Yesus adalah inspirasi dan keteladanan utama dalam kepemimpinan. Persahabatan Kristen harusnya lebih dari sekedar berbagi minat yang sama atau berbagi cerita. Persahabatan Kristen juga bertujuan untuk mengokohkan iman masing-masing kepada Tuhan. Persahabatan di dalam Tuhan dibangun dengan tujuan sama-sama ingin menyenangkan hatinya Tuhan, dan harus dilandasi oleh kasih, bukan perkara untung atau rugi. Dan firman Tuhan adalah pegangan utama dalam menjalin persahabatan yang sehat. Karena persahabatan yang dilandasi kasih Tuhan akan menghasilkan pertumbuhan iman dan juga karakter. Inti dari persahabatan Kristen lebih dari berbagi minat bersama, lebih dari berbagi kasih sayang, lebih dari berbagi sukacita atau tawa. Tujuan utama persahabatan dalam Tuhan adalah menabur firman hidup yang kekal di dalam hidup orang lain, mengingatkan kembali mereka pada hikmat Allah, menyegarkan kembali jiwa mereka dengan firman tentang kasih Tuhan, kasih Allah, dan mengkokohkan iman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa hari yang lalu kita mendengarkan renungan tentang dua orang, Anthony dan John, yang bisa bersahabat dengan seekor singa, padahal singa itu adalah binatang yang buas. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilih menjadi sahabat-sahabatnya. Mari kita saling menjadi sahabat di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau di sekitar kita, di sekeliling kita, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita, yang membawa kita untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Mari kita juga mendoakan sahabat-sahabat kita, saling mendoakan, saling mengasihi. Renungan firman Tuhan yang singkat ini saya akhiri dengan satu ayat, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Puji nama Tuhan, biarlah firman pagi hari ini semakin menjadikan kita kokoh, saling menguatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini
Tuhan kembali menyatukan kami dalam program Selamat Pagi Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu ini semakin membuat kami saling mengasihi, saling menguatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh terberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya saya rindu untuk menyampaikan info sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin pukul 5 sore. Dan di hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Dan di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita dapat berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari Bapak Saudara, kita mau tutup dan akhiri ibadah kita dan kita akan sama-sama berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan kasih kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai setiap apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.